Next. Jadi yang pertama mungkin seperti yang disampaikan oleh Mbak Puspita tadi, Perpres 140 tahun 2024 ini merupakan era baru gitu ya, era baru di Kementerian Negara. Ini bisa di next. Ya, jadi dengan munculnya Perpres 140 tahun 2014 menggantikan Perpres tahun 2019, lumayan banyak perubahan ya, Bapak Ibu. Mungkin bagi teman-teman di luar kementerian atau di luar pemerintahan merasa ini memang sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya politis terkait dengan pembagian jabatan dan lain-lain. Namun bagi kami dengan munculnya Perpres 140 tahun 2024 ini adalah upaya dari pemerintah untuk memastikan seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah berjalan dengan baik yang diterbitkan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Jadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan Perpres 140 tahun 2024 ini. Pertama terkait dengan tujuannya memang Em, ini adalah upaya untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi. Mungkin bagi teman-teman yang melihat dari luar merasa bahwa kementerian sekarang jumlahnya tambah banyak, eh, apa namanya, secara fungsi jadi harus tersebar di beberapa kementerian atau beberapa badan. Namun di sisi yang lain sebenarnya adalah dengan kementerian yang tidak terlalu besar gitu ya secara struktur organisasinya itu diharapkan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Mungkin tidak hanya di Kementerian PU tadi seperti yang disampaikan Mbak Puspita, di eh, beberapa kementerian bahkan cukup ekstrim ya, satu kementerian atau satu Kemenko jadi tiga kementerian, ada satu Kemenko-nya tetap, terus satu kementerian jadi tiga kementerian lainnya kayak Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Dikti, Ristek Dikti gitu ya. Sekarang Risteknya sudah pindah ke BRIN, ternyata Diktinya masih Kemendikdasmen, Dikti, dan Kebudayaan. Nah, jadi sebenarnya diharapkan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi. Lalu yang kedua, ada juga hal-hal terkait dengan penguatan peran ya kementerian-kementerian teknis dan kementerian pendukung yang ada pada kementerian di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lalu seperti yang disampaikan Mbak Pita tadi kembali, ada beberapa dampak gitu ya, dampak dari Perpres 140 tahun 2024 ini. Yang pertama adalah eh, kami dari kementerian ini harus melakukan penataan ulang struktur organisasi kementerian. Kebetulan di PU dan PKP, jadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dulunya berubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum sendiri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri. Itu sudah menindaklanjuti Perpres ini dengan menerbitkan Permen PU 1 tahun 2024 dan Permen PKP 1 tahun 2024 terkait dengan SOTK di masing-masing kementerian. Lalu dalam Perpres tersebut juga tetap ditekankan terkait dengan dukungan terhadap SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan juga reformasi birokrasi. Jadi kesimpulannya Perpres 140 tahun 2024 ini mungkin tidak hanya tentang restrukturisasi organisasi, ya, tapi sebuah penguatan arah baru birokrasi Indonesia yang lebih adaptif dan memberi ruang untuk inovasi kelembagaan dan mendorong kerja kolaboratif dan berdampak sebagaimana yang ada di roadmap reformasi birokrasi eh, di Indonesia. Next. Ya. Jadi mungkin sebelum kita membahas apa namanya bagaimana dampak Perpres 140 terhadap Kementerian PU dan PKP, ini kami sedikit menjelaskan mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti webinar series yang 38 kalau tidak salah kami sudah menyampaikan juga bagaimana penyusunan proses bisnisnya Kementerian PUPR. Jadi Kementerian PUPR saat itu kami menyusun peta proses bisnis sebenarnya sudah cukup lama kami susun sejak tahun 2021 dan baru selesai draftnya pada tahun 2024. Kenapa cukup lama? Karena kami sebagai salah satu kementerian dengan struktur yang cukup besar, memiliki banyak apa ya bisa kami bilang pikiran-pikiran dari masing-masing sektor atau masing-masing unit untuk menuangkannya dalam meta proses bisnis. Jadi prosesnya cukup panjang dan pendekatan yang kami gunakan dalam penyusunan peta proses bisnisnya Kementerian PUPR saat itu tidak terbatas pada apakah pertama kita membangun peta proses bisnis ini berdasarkan kedekatan struktur atau kedekatan sektor. Jadi sebagai informasi, kami ada yang sektor core functionnya Kementerian PUPR saat itu adalah ada SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, dan sekarang perumahannya pindah ya. Selain itu juga ada terkait dengan bina konstruksi dan pembiayaan infrastruktur.
Nah, jadi kami pendekatannya tidak terbatas pada kedekatan strukturnya saja. Lalu yang kedua bisa juga pendekatan yang kami pakai adalah pendekatan turbin lakuas. Atau kalau kami di Kementerian PU atau Kementerian Teknis Pembangunan Infrastruktur itu kami biasa menggunakan pendekatan dalam pembangunan itu turbin lakuas dan sitlakom. Jadi kami mendekatkan proses-proses di sektor yang ada di Kementerian PUPR. Lalu yang terakhir ada juga pendekatan terkait dengan PPB Sitla Komera. Ini adalah bagaimana proses pembangunan itu berjalan mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring evaluasi atas pembangunan tersebut. Jadi kami dalam penyusunannya itu menghadirkan narasumber yang berasal dari masing-masing unit organisasi, mulai dari pejabat setingkat CPT pertama sampai dengan pejabat fungsional, lalu kita susun bersama saat itu sampai dengan menghasilkan peta proses di next slide-nya. Bisa di next, Mbak. Nah, ini adalah peta proses draft peta proses bisnis Kementerian PUPR tahun 2024. Jadi ini setelah melalui eh, apa ya, jatuh bangun gitu ya, mengalami berbagai macam perubahan saat itu. Jadi peta proses bisnisnya Kementerian PUPR walaupun belum ditetapkan ya, itu adalah seperti ini. Jadi ada proses utama, satu proses utama yaitu PUPR 01 terkait dengan pengelolaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, eh, prosesnya sangat panjang ya. Jadi teman-teman di misalnya di SDA, di Bina Marga Cipta Karya Perumahan tuh ternyata ketika kami wawancarai gitu, ketika kami menyusun peta proses bisnis, memiliki pandangan yang cukup berbeda gitu mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur di sektornya mereka. Nah, saat itu kendalanya yang terjadi adalah seperti itu. Masing-masing memiliki sudut pandang tersendiri-sendiri mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur di bidangnya mereka masing-masing. Namun, em, setelah melalui proses supervisi, saat itu dilakukan oleh staf ahli menteri bidang keterpaduan pembangunan yang membantu kami untuk melakukan supervisi dan mendampingi kami memfinalisasi draft ini, akhirnya disepakatilah bahwa proses utama, ya, proses utamanya Kementerian PUPR itu hanya satu, yaitu pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Di dalamnya apa saja ada di next slide. Izin bisa di next, Mbak. Nah, inilah peta suprosesnya dari PUPR 01. Jadi tadi judul peta prosesnya adalah pengelolaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR, ya. Di subprosesnya itu ada satu terkait dengan perencanaan teknis dan pemrograman, kedua ada pengelolaan pengadaan barang jasa, ketiga ada pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, yang keempat ada pengelolaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Nah, ini sudah mengakomodir tahapan proyek ini kalau teman-teman dari Kementerian PU terutama di Unor-Unor Teknis SDA Bina Marga Cipta Karya ini sudah sangat familiar dengan ini ya, Sitlakom, jadi survei, design, investigation, land acquisition, construction, sampai dengan operation maintenance, itu semua sudah terakomodir di dalam peta subproses ini. Jadi mungkin sedikit merefresh kembali, dulu Bapak Ibu, kami ketika menyusun peta proses bisnis ini tuh, perencanaan teknis dan pemrograman infrastruktur SDA punya sendiri. Perencanaan teknis dan pemrograman infrastrukturnya Bina Marga punya sendiri. Mereka eh, merasa punya sudut pandang yang berbeda ketika menyusun rentek dan pemrograman atau bahkan sampai dengan ketika melaksanakan pembangunan SDA beda, Bina Marga beda, Cipta Karya beda, perumahan beda saat itu. Nah, alhamdulillahnya kami dibantu oleh Bu Sapu saat itu untuk mensupervisi karena ini adalah peta prosesnya Kementerian PUPR saat itu ya, bahwa ini seharusnya masing-masing sektor ini tidak memiliki sudut pandang yang berbeda. Semua harusnya prosesnya sama. Jadi kenapa akhirnya gitu ya? Kenapa akhirnya em, peta subproses atau peta prosesnya bisa menjadi satu? Ini karena kami menyepakati bahwa seluruh sektor yang kami miliki itu prosesnya harus sama. Ya, jadi perencanaan teknis dan pemrograman infrastruktur di SDA harus sama dengan Bina Marga, dengan Cipta Karya, dengan perumahan. Pengelolaan pengadaan barang jasanya juga bagaimana? Harus sama antara di SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan perumahan, dan lain-lain. Termasuk sampai dengan operasi dan pemeliharaan. Mungkin agak berbedanya kalau di Cipta Karya dan di perumahan tidak banyak memiliki aktivitas terkait dengan operasi dan pemeliharaan karena
infrastruktur yang dibangun oleh teman-teman Cipta Karya dan Perumahan itu banyak yang diserahkan ke Pemda atau di pihak ketiga yang lain. Jadi tidak menjadi asetnya Kementerian PUPR dan harus kita laksanakan operation and maintenance. Cuman kalau di SDA dan Bina Marga seperti teman-teman tahu jalan nasional itu masih menjadi asetnya Kementerian PUPR. Jadi ketika kita membangun kita harus mempreservasi atau melaksanakan operation and maintenance-nya. Begitu juga dengan aset-aset yang dibangun oleh Dirjen SDA. Misalnya mereka membangun bendungan yang tidak diserahkan ke Pemda, itu menjadi asetnya Kementerian PUPR dan dilaksanakan operation and maintenance terhadap infrastruktur tersebut. Oke, next. Oke, nah inilah setelah Perpres 140 tahun 2024, ya ternyata Kementerian PU harus berpisah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi tadinya perumahan itu adalah salah satu unit eselon 1 atau Direktorat Jenderal di Kementerian PUPR. Sekarang diberdirikan sendiri, mungkin mengingat salah satu peran strategisnya Kementerian PKP terkait dengan program backlog pemenuhan atau apa namanya pemenuhan target backlog perumahan dan lain-lain, akhirnya dibuatlah satu kementerian yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi kalau dibandingkan gitu ya, kalau dibandingkan berdasarkan Permen SOTK-nya dulu Permen PUPR 13 tahun 2020 yang terakhir adalah kita menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nah, saat ini PU mengerjakan bidang pekerjaan umum sendiri, PKP mengerjakan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Nah, untuk strukturnya, dulu PUPR itu ada 10 unit eselon 1, selain yang supporting, ini ada yang core-nya adalah SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, lalu ada Dijen Bina Konstruksi dan Dijen Pembiayaan. Nah, untuk setelah Perpres ini, setelah kami tetapkan Permen PU 1 dan Permen PKP 1, itu PU hilang ya, Dijen Perumahan menjadi satu kementerian sendiri dan kita ada menambah satu unit baru namanya Dijen Prasarana Strategis. Ini salah satu Dijen baru di Kementerian PU. Sementara PKP yang tadinya hanya Dijen Perumahan dan beberapa tugas dan fungsi dari Cipta Karya terkait dengan kawasan permukiman ya menjadi ada Dijen Kawasan Permukiman, Dijen Perdesaan, Perumahan Perkotaan, dan Dijen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Nah, em, ini yang menjadi tantangan gitu ya, menjadi tantangan di kami Kementerian PU dan juga Kementerian PKP tentunya dengan terbentuknya SOTK baru bagaimana kita menjalankan aktivitas dan tentu memastikan proses bisnis yang sudah disusun itu bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, Cipta Karya sebelumnya menangani kawasan permukiman, sanitasi dan infrastruktur lingkungan dalam struktur baru, fungsi tersebut terbagi ke Dijen Prasarana Strategis dan juga Kementerian PKP. Untuk pembiayaan tetap menjadi fungsi di masing-masing kementerian, namun kini ditangani secara sektoral, baik dari PU dan PKP. Walaupun di Kementerian PKP tidak ada satu dijen khusus yang berbicara mengenai pembiayaan infrastruktur. Sementara kalau di PU tetap menjadi ada eh, Dijen Pembiayaan Infrastruktur karena kami sejak sebelum menteri yang sebelumnya itu kita fokus salah satunya adalah bagaimana membangun infrastruktur tanpa menggunakan APBN ya. Jadi kita harus mencari alternatif-alternatif pembiayaan baru terhadap pembangunan infrastruktur seperti itu. Next. Nah, ini bagaimana tahapan penataan kembali peta proses bisnis. Ini kebetulan karena ada banyak teman-teman juga dari Kementerian PU yang bergabung pada siang hari ini. Jadi izin kami sekalian menyampaikan, walaupun mungkin nggak semua ya, bahwa mungkin di semester 2 tahun ini kami dari Biro Kepegawaian akan mulai melakukan penataan kembali peta proses bisnis setelah Perpres 140 ya. Di semester 2 ini nanti akan ada analisanya seperti apa kira-kira gitu ya gambaran terkait dengan peta proses bisnisnya yang baru gitu ya. Nah, ini tahapannya yang pertama kita harus analisa existing terlebih dahulu. Kita harus melihat bagaimana kondisi peta proses bisnis kita yang terakhir sudah kita susun ya, sudah kita susun dan bagaimana struktur organisasi kita yang sekarang ya. Jadi kita harus analisa dulu existingnya seperti apa, lalu kita cari identifikasi kita gapnya ini di mana. Dengan kementerian baru, dengan proses bisnis yang lama, itu kira-kira gapnya seperti apa. Setelah itu nanti kita akan melakukan perancangan ulang atau redesign dari peta proses bisnis. Tentu ini kita belum tahu ya nanti kira-kira redesainnya akan
masif apa atau sebagaimana besar perubahan terhadap proses bisnisnya. Lalu kita akan melakukan pemetaan level proses. Di sini nanti akan kita tentukan, kita sepakati kembali gitu ya, karena pada prinsipnya dalam penyusunan peta proses bisnis ini adalah kesepakatan gitu ya. Dan yang terakhir ada dokumentasi dan validasi. Nah, validasi ini mungkin sebagai catatan di kami juga bahwa peta proses bisnis Kementerian PUPR yang sudah kami susun tahun 2024 itu sampai saat ini belum ditetapkan, belum ditandatangani, belum dilegalkan ya. Jadi mumpung belum dilegalkan sekarang, jadi kita perbaiki dulu dengan kondisi SOTK yang sekarang sebelum nanti ditetapkan kembali oleh Pak Menteri. Next. Nah, prinsipnya dalam redesign proses bisnis kurang lebih sama seperti ketika kita menyusun proses bisnis awal ya. Jadi harus definitif, harus berkaitan satu satu dengan yang lain, harus ada fungsi silang, sederhana dan representatif, bernilai tambah dan pelanggan akhir mendapatkan hasil dari proses nilai tambah pada penerima. Next. Ini kira-kira tantangan gitu ya dalam nanti kita dalam kami menyusun kembali peta proses bisnis Kementerian PU ya, karena proses bisnis yang sebelumnya kita susun itu sudah kita lakukan sejak tahun 2021 dan belum ditetapkan sampai dengan saat ini. eh, Apa namanya, kita perlu merefresh kembali gitu nanti sebelum kita menyusun atau kami menyusun peta proses bisnis yang baru, karena ini walaupun karena sudah nyusun dari lama terus selesai di 2024 pertengahan, kalau kita mulai start lagi nanti di apa namanya pertengahan tahun 2025 pasti agak lupa-lupa sedikit. Nah, ini kita perlu refresh lagi nanti sebelum penataan kembali peta proses bisnisnya. Lalu sampai saat ini kami belum mendapatkan kepastian siapa sosok yang akan memimpin ya penataan kembali peta proses bisnis Kementerian PU, karena kami sadari bahwa itu adalah salah satu problem juga ketika kami menyusun peta proses bisnisnya Kementerian PUPR. Tidak ada satu sosok leader di pimpinan tinggi yang bisa menjadi apa ya, yang bisa mengarahkan ini nanti peta proses bisnis seperti apa. Seperti yang kami sampaikan tadi, SDA punya sudut pandang sendiri, Bina Marga punya sudut pandang sendiri, Cipta Karya punya sudut pandang sendiri gitu, dan butuh satu sosok leader yang bisa mengarahkan atau menyepakati ini kira-kira akan jadi seperti apa. Dan saat itu memang dibantu oleh apa namanya staf ahli menteri bidang keterpaduan pembangunan saat itu. Nah, saat ini kami belum mendapatkan kepastian siapa yang akan membantu memimpin mendampingi penataan kembali peta proses bisnis. Lalu ada tantangan juga terkait dengan inkonsistensi. Ini adalah masalah yang sama ketika kami menyusun peta proses bisnis Kementerian PUPR. Jadi pertemuan yang satu orangnya siapa, pertemuan kedua ganti orang, pertemuan ketiga ganti orang lagi. Padahal itu adalah masih satu kegiatan yang simultan. Yang akhirnya orang yang satu ngomongnya A, orang yang satu ngomongnya B, orang satu ngomongnya C. Jadi masing-masing berbeda-beda. Nah, ini kami perlu atur jadwal dan narasumbernya secara simultan supaya eh, prosesnya tidak menjadi lama gitu ya. Mungkin itu adalah hal yang terjadi ketika kenapa kami menyusun sejak tahun 2021 dan baru selesai di 2024. Itu jadwal dan narasumbernya masih sangat berantakan dan mungkin belum ada, dan pentingnya peta proses bisnis ini dalam Kementerian PUPR. Jadi merasa pimpinannya udah disposisiin aja ke Jafung Madia misalnya, Jafung Muda, besoknya ganti orang lagi, besoknya ganti orang lagi, akhirnya nggak selesai-selesai. Gitu. Next. Nah, ini adalah bagaimana pertanyaan proses bisnis Kementerian PU pasca Perpres 140 tahun 2024. Seperti yang kami sampaikan tadi, ini adalah draft peta prosesnya Kementerian PUPR, ya, masih dengan format yang sama. Ada beberapa catatan, apakah dengan hilangnya Ditjen Perumahan maka akan berdampak pada proses bisnisnya Kementerian PU. Lalu yang kedua, apakah dengan dibentuknya Ditjen Prasarana Strategis perlu ada penambahan baik itu proses, subproses di peta proses bisnisnya Kementerian PU. Lalu yang ketiga, apakah hilangnya beberapa tugas dan fungsi Ditjen Cipta Karya berdampak pada proses bisnis Kementerian PU? Jawabannya ada di next slide. Nah, jadi em, seperti yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu, setelah kami menyusun cukup lama dari tahun 2021 sampai dengan 2024, pada akhirnya di 2024 ini ditetapkanlah draft peta proses dan sampai dengan subproses sampai dengan peta lintas fungsinya, eh, peta proses bisnis Kementerian PUPR.
saat itu. Nah, karena kami saat itu alhamdulillah dibantu dengan tim Cognoscenti juga dalam menyusun peta proses bisnis ini menggunakan pendekatan antar kedekatan proses, bukan struktur atau sektor. Hal ini membuat peta proses bisnis tidak akan terdampak signifikan ketika terjadi perubahan organisasi. Kenapa? Ya, mungkin izin bisa di apa namanya di Zoom, Mbak Nadia, maaf ke yang bagian ini dulu aja, struktur organisasi dulu aja. Ya, jadi dulu ya struktur organisasi Kementerian PUPR dulu seperti yang kami sampaikan tadi itu dirjennya yang teknis ada Dirjen SDA, ada Bina Marga, ada Cipta Karya, Perumahan, Bina Konstruksi dan Dirjen Pembiayaan. Selain itu ada Inspektorat, Sekretariat, BPIW dan BPSDM. Kenapa eh, dengan banyaknya sektor tersebut ya, dengan banyaknya sektor tersebut ketika kami menggambarkan peta proses bisnisnya hanya ada satu proses dan empat dalam proses utamanya, yaitu adalah proses, bisa geser sedikit Mbak ke yang bagian subprosesnya. Nah, ini adalah peta prosesnya, seperti kami sampaikan tadi, peta prosesnya judulnya adalah pengelolaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Dan ada empat subproses, yang mana empat subproses ini tidak menggambarkan sektor yang ada. Ya, jadi eh, karena kami saat itu menyusunnya tidak menggunakan kedekatan proses, ya, jadi kami tidak gambarkan sendiri-sendiri. Misalnya PUPR 01 SDA, PUPR 02 Bina Marga, PUPR 03 Cipta Karya, PUPR 04 Perumahan gitu misalnya. Ya. Kenapa kami tidak gambarkan seperti itu? Karena yang kami lekatkan lebih dekat adalah prosesnya. Karena sebenarnya proses di kami, walaupun sektornya berbeda, antara SDA Bina Marga Cipta Karya dan Perumahan itu harusnya prosesnya sama. Mulai dari menyusun rencana teknis, melaksanakan pengadaan barang jasa, lalu melaksanakan dan pengendalian pembangunan, dan di akhirnya adalah pengelolaan operasional dan maintenance dari infrastruktur yang sudah kita bangun. Nah, jadi kenapa kami bisa bilang bahwa peta proses bisnis yang kami susun saat ini tidak kemungkinan tidak akan terdampak signifikan ketika ada beberapa struktur atau unit eselon satu yang hilang, seperti misalnya perumahan, karena memang kami tidak menggunakan pendekatan struktur atau sektor. Jadi, perencanaan teknis dan pemrograman infrastruktur ini semua SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan sekarang Dijen Prasarana Strategis harusnya prosesnya sama. Jadi ketika misalnya perumahan cabut ke Kementerian PKP, ya, ketika perumahan menjadi kementerian sendiri, tidak ada yang berubah di dalam proses atau subproses ini. Karena memang yang kita gambarkan adalah kedekatan antar prosesnya, bukan strukturnya. Seperti itu. Jadi sejauh analisa kami saat ini, mungkin ini kabar baik juga buat teman-teman yang ada di Kementerian PU yang sekarang bergabung di webinar, karena insya Allah proses bisnis yang sudah kita susun sejak tahun 2021 insya Allah ya ini tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Jadi usaha kita kemarin menyusun dari 2021 tidak akan begitu banyak harus kita ulangi gitu ya. Mungkin ada beberapa harus perubahan tapi tidak signifikan lah. Seperti itu. Next. Nah, mungkin ya seperti kami sampaikan tadi, ketika kami berdasarkan analisa awal kami bahwa kemungkinan tidak akan ada perubahan yang signifikan terhadap peta proses dan subprosesnya, mungkin kalaupun ada perubahan terkait dengan mengakomodir hal-hal yang ada di Dijen Pelaksana Strategis misalnya, atau mengakomodir tusi-tusi yang berubah di Dijen Cipta Karya, nanti akan ada perubahan di peta lintas fungsinya. Sebagai contoh, pelaku-pelaku yang ada di peta lintas fungsi yang sudah kami susun ini kan tentu masih menggunakan kaidah, bukan kaidah ya, menggunakan nama struktur atau nama pelaku yang ada di Kementerian PUPR. Ini salah satu yang paling kelihatan adalah dalam hal pelaksanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur. Dulu zaman PUPR yang melaksanakan pembangunan itu adalah teman-teman di unit pelaksana teknis, jadi balai-balai, satker dan lain-lain. Sementara saat ini di Dijen Prasarana Strategis itu tidak ada unit pelaksana teknis di bawah Dijennya. Adanya hanya SNVT atau satkernya. Nah, tentu ini nanti pasti akan berubah. Contoh salah satunya ya. Contoh salah satunya kita perlu melakukan penyesuaian terhadap pelaku-pelaku yang ada di dalam peta lintas fungsinya. Eh, Disesuaikan dengan nanti Dijen PS dan juga Dijen Cipta Karya yang berubah sedikit-sedikit. Lalu mungkin jika nanti akan ada perubahan, salah satunya adalah bagaimana Dijen PS bekerja. Jadi
dulunya memang tusinya prasarana strategis itu adalah salah satu tugas dan fungsi di Ditjen Cipta Karya. Orang bilang hal unit ini tuh mengerjakan hal-hal yang sifatnya direktif. Dalam artian misalnya zaman dulu ya, ketika Presiden Pak Jokowi datang ke daerah mana, terus melihat ada misalnya kampung nelayan, kondisinya parah dan lain-lain, langsung telepon Pak Bas tolong dibangunkan ini. Nah itu adalah tusi-tusi yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya saat itu. Jadi banyak pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan yang sifatnya direktif. Nah, ini mungkin kurang lebih akan sama ketika nanti dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana Strategis. Jadi Ditjen Prasarana Strategis ini selain mungkin hal-hal yang sudah direncanakan, ya, hal yang sudah direncanakan terkait dengan dukungan terhadap aset cita presiden, seperti makan bergizi gratis, mungkin kita mendapatkan tugas untuk membangun apa namanya dapur-dapur MBG, lalu terkait dengan swasembada pangan kita harus membangun beberapa hal infrastruktur terkait dengan dukungan-dukungan itu nanti akan menjadi tugasnya si Ditjen Pelaksana Strategis. Nah, yang mungkin perlu dirubah nanti adalah bagaimana alur dari peta lintas fungsi yang sudah kami susun. Jadi, misalnya ini kan kita bicara ini peta lintas fungsi terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Dimulai dari proses PUPR 01 terkait dengan Rentek, lalu PBJ, pengelolaan kerjasama ini apakah apa namanya pembiayaannya dilaksanakan oleh APBN atau tidak, lalu bagaimana pengaturan hukumnya dan juga ini program anggaran. Nah, ini mungkin nanti akan ada sedikit perubahan di dalam peta lintas fungsinya akan menjadi seperti apa. Kita lebih perlu mengakomodir ini bagaimana nanti prosesnya Ditjen Prasarana Strategis ini bekerja karena banyak hal-hal yang sifatnya direktif yang ditunjuk ke Kementerian PU untuk melaksanakan pembangunan yang mungkin berbeda dengan dulu walaupun dulu dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya level tugasnya kan ada di level eselon 2-nya misalnya Direktorat Prasarana Strategis. Nah, dengan sekarang menjadi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, nah itu yang perlu kami sesuaikan. Tapi seperti kami sampaikan kembali tadi, mungkin di level peta proses dan peta Terus subprosesnya tidak ada banyak perubahan terkait dengan apa namanya pasca Perpres 140 tahun 2024. Nah, bagaimana dengan Kementerian PKP? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya adalah em, PKP kan berarti sekarang pasti belum menyusun ya peta proses bisnisnya PKP. Kalau untuk teman-teman PKP mungkin ada yang bergabung di sini, jika ingin menggunakan apa namanya draft peta proses bisnisnya Kementerian PUPR sangat diperbolehkan ya, karena dulu ini juga merupakan apa namanya bagian teman-teman perumahan juga ikut andil dalam menyusun peta proses bisnis ini. Cuman dengan pembagian unit mereka yang menjadi tadi ada apa namanya kawasan permukiman, ada perumahan apa, dan termasuk salah satunya dari Dijen Tata Kelola. Nah, mungkin proses bisnisnya akan agak sedikit berbeda. Bagaimana menempatkan Dijen Tata Kelola di dalam proses bisnis, misalnya, bagaimana membagi antara urusan perumahan di urban dan di rural itu terkait dengan bagaimana nanti mereka menyusun peta proses bisnisnya. Tapi intinya bagi teman-teman PKP mungkin ada yang hadir di sini jika ingin menggunakan apa namanya draft peta proses bisnisnya Kementerian PUPR sangat diperbolehkan karena ini merupakan hasil kerja bersama teman-teman waktu itu di Kementerian PUPR. mohon izin bertanya, paparannya sungguh sangat menarik ya, Bapak Ibu dan moderator. Kalau kita ketahui bersama, memang di tahun ini kita memang dihadapi dengan adanya perubahan SOTK, nggih, Bapak Ibu. Saya meminta mungkin dari Pak Bintang dan Mbak Sari, bagaimana pengalaman dalam penyusunan peta proses bisnis yang tentunya akan berimplikasi kepada kami, pemerintah daerah, tentunya dengan adanya pasca Perpres 140 terkait organisasi kementerian negara. Kan ada beberapa tadi yang disampaikan oleh Mbak Sari, ada beberapa kementerian yang melebur menjadi 3 dan menjadi 2 seperti itu. Nah, kami di pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, mungkin juga di pemerintah daerah lainnya, kita ketahui bersama telah terpilihnya ya Bupati secara serentak begitu. Tentunya di pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, dari visi misi Pak Bupati itu salah satunya kami di pemerintah daerah ada restrukturasi organisasi. Nah, kalau kita berbicara dari kerangka frameworknya Menpan itu, sebelum penyusunan SOTK, kita berbicara kembali kepada beberapa tahapan. Salah satunya kita berbicara adanya mandat, baru mandat diturunkan kepada desain organisasi. Setelah desain, baru kita merancang peta proses bisnis. Nah, tentunya adanya Perpres 140 di Kementerian Negara,
perubahan ini, organisasi Kementerian Negara akan memberikan dampak domino ke pemerintah daerah dalam hal ini terkait mungkin hibah dan sebagainya. Itu karena dulu masih memiliki mindset kita penyesuaian OTK itu sesuai dengan selaras dengan pusat seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Nah, kami kebetulan di pemerintah daerah sedang proses penyusunan SOTK, Bapak Ibu. SOTK, di mana kami juga kemarin dilibatkan oleh Bapeda untuk penyusunan pohon kinerja dan peta proses bisnis di bagian Ortala sendiri. Kebetulan saya di bagian Ortala, jabatan analis kebijakan ahli pertama. Saya mohon izin pengalaman serta pencerahannya bagaimana strategi penyusunan peta proses bisnis, karena banyak pemerintah daerah itu pada saat penataan SOTK itu melompati gitu ya, melompati tahapan peta proses bisnis sehingga dalam penyusunan SOTK tugas dan fungsinya itu terdapat ego struktural mana yang menjadi urusan dinas A mana menjadi urusan dinas B. Kalau kita mengetahui bersama di PP 18 di tahun 2016 itu kan ada penggabungan berdasarkan perumpunan maksimal 3 urusan begitu Bapak Ibu. Nah, di Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 232 disebutkan bahwasanya setiap unit kerja pada perangkat daerah harus memperhatikan serta mempertimbangkan pertimbangan dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian begitu ya. Jadi kita harus selaras dalam artian kita memang harus penyusunan peta proses bisnis sehingga pada saat penyusunan CFM itu tepat ukuran gitu ya. Pada saat penyusunan CFM itu tepat. Nah, di tahun kemarin pada saat penyusunan CFM itu tidak sesuai. Akhirnya terjadi tumpang tindih ya, tusi dan wewenang. Nah, pada saat pelaksanaan tugas itu akhirnya kami itu menjadi urusan dinas A, menjadi urusan dinas B. Nah, di tahun ini kami coba membuka mindset di pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Cilacap, ayo bersama-sama kami membentuk sebuah tim bersama Bapeda dan dinas lainnya dalam penyusunan peta proses bisnis. Nah, di 2 bulan kemarin sebelum Lebaran kami memang dilibatkan dalam penyusunan pohon kinerja, Bapak Ibu, pohon kinerja, dan nantinya akan berimplikasi kepada peta proses bisnis. Nah, kami sedang proses penyusunan peta proses bisnis dan mohon izin bagaimana pengalaman Pak Bintang dan Bu Sari serta Pak Gandung atau strategi apa memang yang harus dilakukan agar kami dalam penyusunan peta proses bisnis itu tepat sehingga nanti penyusunan SOTK baik dalam penggabungan atau peleburan urusan pemerintahan daerah itu pas dengan OPD-nya. Jadi apalagi kita melihat ya ketahui bersama ada Impres 1 tahun 2025 terkait efisiensi belanja pegawai gitu ya, efisiensi belanja anggaran seperti itu. Nah, tentunya jumlah perangkat daerah mempengaruhi terkait belanja operasional maupun belanja pegawai begitu. Nah, tentunya kita sedang ini menggabungkan dinas beberapa urusan nih. Nah, sebelum itu kita kan harus penyusunan peta proses bisnis. Nah, mohon izin pengalaman serta strategi apa yang dilakukan oleh kami pemerintah daerah Kabupaten Cilacap agar CFM yang kami susun itu tepat sesuai dengan visi misi Pak Bupati seperti itu. Terima kasih Pak Gandung, Pak Bintang dan Mbak Sari. Oke, terima kasih Pak Fauzi atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab saja Mas Bintang terlebih dahulu, nanti juga disusul oleh sudut pandang dari Mbak Ita. Ya, oke. Mungkin dari saya ya, izin Pak Fauzi, salam kenal. Nah, sebetulnya kalau saya bicara dari metodologi saja ya Pak, memang kan sebetulnya proses bisnis itu dia akan lahir dari tadi ya dokumen perencanaan ya memang tadi dari dokumen perencanaan dalam hal ini Rensra atau misalnya tadi RPJMD dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah ada misal arahan Pak Bupati misalnya terkait arah-arah urusan pemerintahan daerah, mana yang menjadi misalnya ada yang dilebur dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kita nanti list dulu, Pak. List dulu mana saja urusannya, apa saja programnya, kegiatannya. Nah, nanti dalam menyusun peta proses bisnis tadi ya. Tadi mulai dengan analisa tadi, memahami apa saja misal fungsi-fungsi yang baru, apa saja yang dileburkan. Nah, ini kita sambil petakan, apa saja sih alur kerjanya gitu kan. Siapa tahu nanti ternyata ada beberapa urusan pemerintahan daerah, ternyata ketika alur kerja dan prosedurnya, meskipun dia objeknya berbeda tadi ya, kuncinya kan kita proses bisnis itu adalah lebih fokus di prosesnya gitu, ataupun memang langkah kerjanya, bukan objeknya gitu ya. Jadi memang ketika dalam satu pelaksanaan objek atau dua objek itu adalah pelaksanaannya sama, nah ini bisa dileburkan menjadi satu alur proses
bisnis. Memang di clustering dalam satu. Nah, nanti ketika sudah ketemu polanya, nah ini juga bisa untuk penyempurnaan tadi ya, SOTK dan lain sebagainya. Karena memang proses bisnis kan sampai pada penggambaran cross functional map ya, di mana di sana nanti dijelaskan unit apa yang melaksanakan apa. Nah, inilah juga sebetulnya bisa melakukan penyempurnaan ke OTK. Nah, tapi memang banyak kalau kejadian di saya waktu itu 2019-2020, banyak yang kejadian OTK-nya dulu nih, Pak Fauzi udah lahir. Udah terlanjur lah istilahnya, udah terlanjur OTK-nya lahir. Yang ada OTK-nya yang nanti dia proses bisnis. Jadi kayak mana duluan yang sering banyak dibilang OTK dulu, Rensla dulu, atau proses bisnis dulu. Nah, kalau saya bilang ini sebenarnya bukan sebuah mana duluan gitu, tapi saling menyempurnakan. Bisa jadi ketika kayak tadi ya dokumen perencanaan di awal sudah ada, ternyata ketika digambarkan proses bisnis, oh masih ada nih hal-hal yang bisa kita evaluasi. Nanti kan bisa misalnya untuk pada saat misalnya evaluasi tiap tahunannya, misalnya nanti di ranjanya dan lain sebagainya. Dalam proses bisnis ternyata ada hal-hal yang memang untuk penyempurnaan OTK itu tadi gitu. Jadi memang saling berkesinambungan. Nah, memang tadi ya yang saya apa namanya tidak hanya berkesinambungan dari hal misalnya urusan dari pemerintahan daerah itu seperti apa di clustering nanti untuk apa namanya menyempurnakan OTK, tapi juga memang kita melihat biasanya ada hal-hal yang menjadi prioritas dari kepala daerah gitu kan. Apa saja nih misalnya di Kabupaten Cilacap ada urusan tertentu misalnya penyelenggaraan apa gitu kan. Nah, itu juga bisa kita tonjolkan gitu di dalam proses bisnis untuk Kabupaten Cilacap. Nah, itu mungkin bisa menjadi hal yang berbeda ketika beberapa tahun lalu saya pernah ikut untuk di apa namanya penyusunan drafting ya untuk di Papua ataupun di Aceh Barat Daya, itu tentunya pasti beda tuh dengan proses bisnis misalnya di Blitar yang pernah saya pegang gitu kan. Nah, setiap pemerintah daerah itu pasti punya keunikan sendiri gitu. Misalkan karena ada otonomi daerah itu tadi ya. Nah, ini jadi saran saya memang ada hal-hal kekhususan yang memang tadi ya urusan-urusan yang mungkin dari kepala daerah yang tadi kita clustering. Nah, nanti kita cluster-cluster nih mana saja yang proses kerjanya sama. Nah, nanti proses kerjanya sama kita bisa masukkan ke dalam satu cluster atau kelompok baru. Nah, nanti jika ada item-item tertentu dari draft OTK-nya sudah ada, oh ada yang belum terakomodir, itu jadi bisa apa namanya sebagai catatan masukan gitu, pelengkap untuk OTK-nya itu kalau tadi ya rancangan OTK-nya sudah ada. Seperti Pak Fauzi. Oke, dari Oke, makasih Mbak Ita dari sudut Oke. pandang Mas Bintang. Boleh Ya, banget nambah Mas. ya Mas. Maaf tadi barusan keputus. Itu hilang. Ya jadi kalau dari kami, Mas Fauzi, ini sebenarnya mungkin kurang lebih sama seperti yang disampaikan Mbak Pita ya. Em, yang sering jadi adalah ini diskusi antara duluan telur atau ayam gitu seringannya ya dalam penyusunan peta proses bisnis atau SOTK-nya gitu ya. Memang ini perlu dicari satu titik tengahnya seperti yang disampaikan Mbak Pita tadi bahwa seringannya itu eh, saling melengkapi ya. Jadi saling melengkapi antara penyusunan peta proses bisnis dengan SOTK-nya. Sejauh yang saya tahu memang seperti yang disampaikan Mbak Pita tadi, jadi masing-masing Pemda itu bisa memiliki, karena kan sebenarnya kewenangannya sama ya. Apa namanya? Harusnya peta proses bisnisnya kurang lebih sama. Cuman memang di beberapa Pemda dia memiliki perbedaan penyusunan peta proses bisnis mana yang menjadi core-nya mereka yang mungkin menjadi salah satu hal yang urusan yang menjadi mungkin penting atau dianggap mendukung visi misi pemimpin di daerahnya, pimpinan daerahnya dalam hal melaksanakan urusan di daerah seperti itu. Jadi mungkin yang perlu dicari adalah titik tengah di mana eh, peta proses bisnis dan SOTK ini mau nggak mau memang harus saling melengkapi. Tidak bisa ya kita kalau bicara ideal susah lah ya karena kenyataannya kayak di kita pun di kami di level kementerian pun yang sudah-sudah OTK-nya dulu terbentuk baru proses bisnisnya. Jadi ini saling melengkapi dan harapannya peta proses bisnis yang disusun oleh masing-masing Pemda itu bisa menjadi apa ya bahan dalam evaluasi kelembagaan nantinya setelah SOTK yang sudah disusun itu terbentuk seperti itu. Jadi mungkin bisa sangat bergantung kepada prioritas pembangunan atau visi atau misi dari si pimpinan terpilih yang ada di daerah tersebut. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke.